Mereka yang nggak berada di atas manhaj yang hak, sikapnya inconsistent. Mereka ngegas di tempat-tempat yang pada dasarnya syariat memberikan keruangan. Ketika syariat memberikan ketegasan dan lain-lain, mereka sama-sama diam, kompakan, satu sama lain menjaga. Mohon bertanya, sebenarnya apa hukum pakai topi? Apakah benar kalau itu merusak muruah? Lah, nggak demikian. Siapa yang bilang demikian? Al-aslu fil libas al-ibahah, hukum awal libas, pakaian, itu mubah. Nih kaidahnya, nih bagi. Hukum awal pakai pakaian itu, pakaian, muamalah, dan lain-lain, itu hukum awalnya mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nggak ada dalil yang melarangnya, kembali ke hukum awal. Ada orang yang mencoba mengingkarinya atau memberikan nilai negatif kepada hal yang mubah, maka dia wajib mendatangkan dalil. Dia yang harus mendatangkan dalil. Ya mungkin kalau pertimbangannya urf, ada beberapa occasion yang nggak cocok pakai topi, mungkin oke lah. Tapi ya pertimbangan urf demikian juga subjektif sifatnya. Menurutmu itu merusak muruah, menurut yang lain biasa aja, enggak. Tuh sesuatu yang subjektif demikian nggak bisa menjadi kaidah, karena bukan sebuah kesepakatan. Jadi hakikatnya enggak ada. Apakah tasyabuh bil kufar? Enggak demikian. Tasyabuh bil kufar adalah berkhususan dengan keyakinan mereka, peringatan-peringatan, ibadah-ibadah mereka tuh. Itu jadi tasyabuh bil kufar. Adapun pada dasarnya pakaian, kalaupun mungkin dipakai oleh orang agama tertentu, tapi kemudian menyebar di antara manusia dan menjadi pakaian umum, maka memakainya tidak terhitung tasyabuh bil kufar. Contohnya gamis. Kita pernah dengar penjelasan Syekh Aziz bin Farhan itu Al-Anazi hafizahullah. Gamis yang ada kupluknya itu kayak Maroko. Oke? Itu dulunya pakaian rahib-rahib Nasrani. Mereka pakai gamis-gamis begitu, diikat pinggangnya dan ada kupluknya. Rahib-rahib Nasrani juga begitu kan dulu kan. Cuman akhirnya lama-lama menyebar pada manusia karena maslahatnya mungkin ya. Iya, dia menutup aurat dan dia menjaga hangat dan lain-lain, menyebar pada para manusia. Imam Malik bilang rahimahullah, karena ini telah menyebar dan biasa pada para manusia, maka memakainya tidak terhitung tasyabuh bil kufar. Tuh. Karena nggak ada kaitannya dengan akidah, dengan ibadah, dengan mindset mereka, nggak ada. Kalaupun asalnya dari mereka. Gitu. Itu Imam Malik sampai fatwain demikian. Tapi ya boleh aja seseorang berfatwa, wah kalau seorang ahli ilmu atau seorang ustadz pakai topi itu merusak muruah. Ada orang mau memilih pendapat itu boleh aja nggak? Boleh. Ini namanya perkara. Nah, kembalikan ke kaidah kita tadi. Ini perkara apa? Furu' ijtihadiyah. Wajarlah seseorang atau para ahli ilmu sampai kepada kesimpulan pendapat yang berbeda. Wajar nggak? Wajar. Cuman kadang yang kayak gini ini kadang nyeseknya ya. Di dalam perkara-perkara yang hakikatnya ini terdapat keluangan di dalam syariah, begitu warok mereka menegaskan ketegasan dan pengingkarannya. Ini merusak muruah tuh. Karena temennya ustadz juga pakai topi misalnya. Padahal temennya ustadz juga bikin video ikut manusia menyeru kepada pemilu pilih nomor ini yuk, tuh nomor ini nih, tuh. Itu yang sebenarnya merusak manhaj dan akidah, diam sama-sama. Dia nggak menegaskan pengingkaran sekencang itu, tuh lucu nggak? Lihat mereka yang nggak berada di atas jalan dan konsep yang hak, itu sikapnya inkonsisten. Mereka ngegas di tempat-tempat yang pada dasarnya ada keluangan di dalam syariah. Sementara di tempat-tempat yang harusnya tegas dan kenceng, malah mereka berdiam diri satu sama lain. Lihat ketika Hamas kemarin, oke? Jihad khawarij ala ikhwanul muslimin yang dilakukan Hamas yang enggak dipimpin oleh penguasa. Oke? Mana kemana? Mana mereka ngomongnya? Enggak mau mereka menegaskan hal itu. Tegaskan, sampaikan kepada masyarakat bahwa jihad itu keliru kalaupun kalian melihat itu perjuangan. Kenapa? Karena enggak memenuhi syarat-syarat jihad, enggak dipimpin oleh penguasa yang resmi dan lain-lain, dan bersama di situ dengan para zanadiqah dari orang-orang Rafidhah dan lain-lain. Dan belum lagi drama-drama yang ada di balik itu. Sampaikan itu dong. Kenapa diem? Itu lebih berhak untuk diingkari daripada pakai topi. Pakai topi no diingkarin. Mereka yang nggak berada di atas manhaj yang hak, sikapnya inconsistent. Mereka ngegas di tempat-tempat yang pada dasarnya syariat memberikan keruangan.
Ketika syariat memberikan ketegasan dan lain-lain, mereka sama-sama diam, kompakan, satu sama lain menjaga. Ada temannya mencela-cela penguasa, itu tegaskan pengingkaran dong. Kenapa sohibnya pakai topi diingkarin? Segala begituan. Mana yang lebih berhak untuk ditegaskan? Perkara akidah dan manhaj, atau perkara-perkara pakaian yang sifatnya juga al-aslu fiha mubah? Tuh, kalian bisa baca peta ya? Bisa baca peta dakwah di kita. Hah?